Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 26 April 2021 dalam pekan keempat Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai 18 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menyebut dirinya sebagai pintu bagi domba-domba. Artinya Yesus mengatakan bahwa dia adalah pintu bagi semua orang yang percaya kepadanya. Pintu kita tahu perannya atau berfungsi sebagai tempat keluar masuk orang. Nah, siapapun yang percaya kepadanya akan keluar menuju ke padang rumput yang hijau, kepada keselamatan, dan siapapun yang masuk melalui pintu yang sama itu, melalui Yesus, akan memperoleh rasa nyaman dan aman di dalam Yesus. Bahkan Yesus menegaskan pada bagian terakhir bacaan Injil hari ini, "Aku datang supaya kita yang percaya kepadanya, siapapun yang percaya kepadanya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan." Luar biasa, bukan? Kata-kata Yesus yang terakhir ini. Tetapi kita harus memahami bahwa hidup yang berkelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus itu tidak pertama-tama yang bersifat duniawi, harta kekayaan duniawi, yang biasa disebut dengan hidup dalam arti bio. Tetapi yang dimaksudkan adalah hidup secara keseluruhan. Hal-hal yang duniawi itu sebagian kecil dari hidup manusia secara keseluruhan. Dan Yesus datang tidak pertama-tama untuk itu, tetapi untuk kehidupan manusia secara keseluruhan, untuk keselamatan jiwa manusia. Hidup yang demikian yang diartikan dengan Zoe. Saudari dan saudara terkasih, kita percaya pada Yesus, tetapi biarlah supaya pikiran kita tidak hanya melekat pada keselamatan yang dibawa oleh Yesus yang sifatnya duniawi, harta kekayaan saja yang duniawi. Tetapi keselamatan yang kita miliki karena kita percaya pada Yesus adalah keselamatan secara keseluruhan, keselamatan jiwa, raga kita. Inilah yang perlu kita imani, yang menjadi pegangan kokoh dan kuat bagi kita, bahwa hanya di dalam Yesus kita memperoleh itu semua, dan kita memperolehnya dalam kelimpahan. Ini mesti membuat kita untuk tidak pernah tinggalkan dan tanggalkan iman kita. Dan rupanya keselamatan dalam arti itu secara menyeluruh itu sudah dialami oleh bangsa-bangsa lain yang juga sudah mulai percaya pada firman Allah yang diwartakan oleh para rasul, Petrus dan teman-temannya dalam kekuatan Roh Kudus. Ini yang diceritakan dalam bacaan yang pertama. Maka di dalam Yesus tidak ada namanya makanan haram. Semua makanan adalah halal untuk dinikmati, karena memang itulah bagian dari hidup yang berkelimpahan yang dibawa oleh Yesus. Saudari dan saudara terkasih, semoga kita bertumbuh dan berkembang dalam iman akan Yesus. Iman yang benar akan Yesus. Ia menyatakan dirinya sebagai pintu bagi kita yang adalah domba-dombanya. Tuhan memberkati.